Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil ka'bah alladzi asra bi'abdihi fi lailatin mubarakah minal masjidil haram alladzi kana bi Makkah ila al-masjidil aqsa alladzi barakallahu hawlahu liyuriyahu min ayatihi al-'azimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi kana mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ahli salah wal falah, amma ba'du. Faya ma'asyar ikhwah rahimakumullah, usikum ana wa nafsi bi taqwallah faqad faza man khafahu wa taqa. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena sampai saat ini kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingganya kita berada pada bulan istimewa di antara bulan-bulan istimewa yang lain, ialah bulan Rajab, yang mana kata ulama Ahlul Isyarah yang diterangkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya huruf dari kalimat Rajab ada 3, ra, jim, ba. Ra-nya kata ulama bermakna rahmatullah, rahmatnya Allah. Jimnya bermakna jilmul abdi wa jinayatuh, dosanya seorang hamba. Wa ba'uhu bermakna birullah, kebaikan Allah. Maka faka'anna Allah yaqul, seolah-olah kata ulama di bulan Rajab ini Allah berfirman, aj'alu jurmal abdi wa jinayatan baina rahmat wa birri. Aku jadikan di bulan Rajab ini dosa dan kesalahan hambaku di antara rahmat dan kebaikanku. Maka kata ulama, bulan Rajab adalah syahrul istighfar, bulan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, bulannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa dan dosa kita. Kemudian bulan Rajab terkenal dengan bulannya salat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya dahulu kala ada peristiwa besar di dalam Islam, ialah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bertepatan pada malam 27 Rajab Allah taala ingin memberikan sebuah hadiah, yang hadiah ini sangat penting untuk kita amalkan, berupa kewajiban salat, yang mana kita ketahui bersama bahwa kewajiban-kewajiban yang lain, zakat misalnya, puasa misalnya, Allah wajibkan ketika Nabi sedang berada di atas bumi. Lain halnya dengan salat, langsung ketika Allah merintahkan salat, Allah Ta'ala mengundang kekasih kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah wajibkan perintah salat itu ketika Nabi berada di atas langit. Itu pertanda bahwa ibadah salat adalah ibadah terbaik zahiriyah, yang mana ketika Rasulullah Isra diperlihatkanlah oleh Allah berbagai macam keanehan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram di kota Mekah, ilal masjidil aqsa,
sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Apa tujuan Allah? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada hamba-Mu tersebut dari sebagian tanda-tanda kebesaran-Mu. Terbukti di antara perjalanan Kanjeng Nabi di atas langit pertama, kedua, ketiga, ada segolongan malaikat yang semenjak diciptakan oleh Allah, ibadah mereka tiada lain tiada bukan kecuali hanya takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai hari kiamat. Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang salam, ada tahiyat sampai hari kiamat. Pada qalbun Nabi, maka hati Nabi berkeinginan agar ibadah para malaikat tersebut diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi dan umatnya. Karena Allah adalah Zat yang Maha Tahu, akhirnya diwajibkanlah salat yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Maka Nabi bersabda, man adda salawatil khamsah, barang siapa melakukan salat 5 waktu dengan baik dan benar, nala ibadatan malaikati samawati sab'in, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadahnya para malaikat dari langit pertama sampai langit ke-7. Semoga kita mendapatkannya. Amin Allahumma amin. Namun harus ingat bahwasanya salat memang berat dilakukan oleh kita, karena salat termasuk ujian kita sebagai orang yang beriman. Maka Allah wanti-wanti dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dengarkan dengan imanmu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sekali-kali harta benda kalian, pekerjaan kalian, anak-anak kalian dapat melalaikan kalian dari mengingat Allah. Mayoritas ulama tafsir berpendapat menafsirkan an-dzikrillah dari mengingat Allah, dari salat. Jangan sampai gara-gara sibuk dengan ekonomi kita, sibuk dengan usaha kita, sibuk dengan mencari nafkah karena anak dan keturunan kita, kita lalai akan salat. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang harta bendanya, anak-anaknya, pekerjaannya, jabatannya, kasih sayang kepada anaknya dapat melalaikan mereka daripada salat, maka mereka adalah orang-orang yang merugi dunia akhirat. Dan ingat, ketika perjalanan Mi'raj banyak kejadian aneh yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi. Di antaranya ada segolongan manusia yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, yang mereka begitu bodohnya mengangkat batu besar, kemudian dihantamkan kepala mereka sendiri, hancur lebur, otaknya berceceran. Namun aneh dan bodohnya, mereka mengangkat batu besar lagi, dihantamkan lagi kepalanya. Akhirnya Rasulullah bertanya, ya Jibril, ma'haula, wahai Jibril, siapa mereka Jibril yang mengangkat batu besar dihantamkan kepada kepala mereka sendiri ketika utuh kembali, begitu seterusnya. Kata Jibril, haula'il ladina tatasaquluhum alis-salat, mereka itu wahai kekasihku Muhammad adalah contoh umatmu yang ketika ada di dunia mereka berat kepalanya untuk melakukan salat. Dan ingat, dalam satu riwayat dikatakan, orang yang meninggalkan salat kalau mati tidak diampuni oleh Allah, dia tidak bertobat sampai matinya, di dalam kuburnya akan dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi seperti rupanya babi hitam, disiksa oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Namun mudah-mudahan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang kedua, di antara yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah Isra, ialah segolongan manusia la ala adbarihim liqa'an wa akbarihim liqa'an, mereka diberi celana dalam oleh Allah, bahasa kita dari timah besi, dari besi api neraka. Wa yusrahuna kama tusrahul ibil wal ghanam, mereka dilepas seperti seekor unta dan kambing yang dilepas di padang rumput. Namun anehnya mereka tidak makan rumput. Wa ya'kuluna dhari wa
hidungnya. Waradhu jahannam wa hijaratuha, mereka pula makan bebatuan dari api neraka jahanam yang ketika dimakan akan hancur isi perutnya. Lalu tanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Jibril, siapa itu Jibril? Kata Jibril, haula'il ladina la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma dhalamahumullah syai'an. Mereka, wahai kekasihku Muhammad, adalah contoh umatmu yang dulu mereka kaya raya, banyak harta, wajib berzakat, tapi mereka sedikit pun tidak mengeluarkan zakat dan harta mereka. Allah sungguh sedikit pun tidak menzalimi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, di antara yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala ialah segolongan kaum laki-laki dan kaum wanita yang di hadapan mereka ada suguhan makanan-makanan dan daging masak dan enak, dan di samping yang lain ada daging mentah berbau busuk seperti bangkai yang ketika dimakan akan menghancurkan isi perut mereka. Namun adiknya para hadirin dan pendengar dimanapun Anda berada, mereka lebih memilih makanan yang bau bangkai dan busuk ini. Lalu ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, maka rajul, wahai Jibril, siapa contoh laki-laki dan wanita itu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, mereka adalah contoh umatmu yang mereka di rumahnya punya istri halal, punya suami halal, namun mereka mati zina di luar, berzina dengan istri, wanita, perempuan atau laki-laki yang mereka adalah bukan mahram mereka. Mereka haram, na'udzubillah min dzalik. Dan kata Nabi, man zana imra'atin, barang siapa berzina, na'udzubillah min dzalik, dengan seorang wanita muslimah atau kafirah, lalu tidak bertobat kepada Allah sampai tidak mensadari bahwa itu adalah dosa besar, fatahadha alaihi fi qabri, maka ketika matinya akan dibukakan oleh Allah Ta'ala 8 lubang yang tembus ke api neraka jahanam yang berada di bawah bumi yang ketujuh. Yakhruju min tilkal abwab, yang keluar dari lubang-lubang tersebut aqaribu kalajin besar, wahayatun, dan ular-ular yang berbisa, ila yaumil qiyamah, yang menyiksanya, mencabik-cabik tubuh dan dagingnya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mati kita di bulan Rajab ini, tentunya di bulan Sya'ban nanti, dan mudah-mudahan panjang umur sampai bulan Ramadan, kita